Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Roni hari ini. Saya harap saudara-saudara tetap selalu setia dan mendengarkan apa yang saya bacakan setiap pagi tentang kebenaran firman Tuhan. Saya berharap dan berdoa kepada saudara-saudara selalu diberikan kelimpahan, kesehatan, dan damai sejahtera selalu dalam Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara saya ingin membacakan di dalam kitab Yosua 8 ayat yang pertama sampai 29. Sebelum saya membahas tentang arti firman ini, saya sebelumnya akan ingin membacakan tentang isi di dalam kitab tersebut. Oke, saudara-saudara, marilah saudara-saudara dengarkan firman ini sampai selesai. Saya harap saudara-saudara mengerti dan memahami isi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati saudara tetap selalu dipenuhi dengan kelimpahan dari Tuhan selalu. Baik saudara-saudara, saya akan memulai pembacaan Alkitab hari ini. Demikianlah firman Tuhan tentang Ai dibinasakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah maju ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jara. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu." Lalu bersiaplah Yosua berserta seluruh tentara dan pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam, dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, "Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, 'Orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali.' Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota-kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu." Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi. Lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksakanlah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang. Lalu disuruhnyalah mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai, di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Maaf saudara-saudara.
Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalan Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi ketika raja negeri Ai itu melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang kota-kota itu, segera keluar berperang menyerbu orang Israel ke lereng sebelah dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang yang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu itu ke arah Ai, sebab aku akan menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu." Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai, di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka. Dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh orang Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpaskannya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah orang Israel, sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan-timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikanlah orang itu di atasnya suatu timbunan yang besar yang masih ada sampai sekarang. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara, yang saya baru bacakan. Dari sini kita dapat mengutip bahwa hidup di dalam Tuhan itu ada suatu kemenangan. Dan bangsa Israel baru saja mengalami kekalahan saat menyerang kota Ai. Seketika keberanian mereka menciut, padahal secara jumlah penduduk Israel jauh lebih banyak dibandingkan penduduk Ai. Saudara-saudara dapat berpikir, di mana pertolongan Tuhan
yang tidak pernah kita bayangkan itu terjadi saat hatinya memang berserah dan selalu tetap memberikan kita kemenangan. Mereka, orang-orang Israel, kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan menyertai mereka. Setelah dosa Akan terselesaikan, Tuhan pun berniat memulihkan bangsa Israel. Tuhan menyatakan niat kepada Yosua bahwa Dia akan memberikan kota Ai kepada Israel. Janji itu membuat Yosua kembali bersemangat. Dia mengerahkan 30.000 pahlawan-pahlawannya. Dibanding serangan pertama, jumlah ini 10 kali lipatnya. Israel sepertinya ingin mengerahkan semua kemampuan terbaiknya. Itu menunjukkan bahwa keyakinan mereka mulai sudah pulih. Firman Tuhan menyegarkan kembali semangat yang mulai kendur. Dan kali ini bangsa Israel menjaga kekudusan dan taat kepada perintah Tuhan. Setelah melalui pertempuran dengan strategi itu, kota Ai pun berhasil direbut. Semua perintah Tuhan pun mereka lakukan dengan sempurna. Bangsa Israel tampaknya belajar dari kegagalan mereka, dan mereka disadarkan bahwa rayaan kemenangan bukan karena kuat dan gagah, melainkan Tuhanlah yang berperan sebagai faktor penentu. Tuhan yang berperang untuk umatnya, bukan sebaliknya. Melalui kisah ini, ada dua hal yang bisa menjadi perenungan kita. Pertama, ketika Yosua tawar hati, firman Tuhan menyemangatinya kembali. Dia bangkit dari keterpurukannya. Jadi, kepercayaan dirinya dibangun di atas firman Tuhan. Dan yang kedua, itulah yang menjadi pendorong ketaatan bangsa Israel. Artinya sumber ketaatan adalah firman Tuhan, bukan dari yang lain. Sudahkah firman Allah menjadi sumber utama semangat Anda? Dan apakah motivasi kita untuk menaatinya? Apakah karena iming-iming imbalan di balik ketaatan itu? Atau karena mencintai firman Allah? Mungkin saudara-saudara dapat merenungkan apa yang baru saya terangkan tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan Yosua. Taat dan taat segala perintah Tuhan. Itulah kunci bahwa Tuhan ingin berkenan di hati kita. Saya berharap saudara-saudara tetap selalu mendengarkan apa yang saya bacakan tentang kebenaran firman Tuhan. Secara sederhana, saya mengajarkan bahwa hidup di dalam ketaatan itu akan diberkati oleh Tuhan. Apapun segala pekerjaan, usaha, tanpa kita berserah kepadanya, semua itu akan sia-sia. Biarlah hati saudara tetap selalu rindu akan zaman Tuhan. Dan biarlah di pagi hari ini, apapun yang kita kehendaki, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Marilah saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa dan akan mengakhiri segala apa yang kita dengarkan tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah Tuhan, bangunlah hati kami dan pikiran kami untuk selalu berkembang di dalam Engkau Bapa. Perkenanan-Mu ya Tuhan yang kami harapkan dalam hidup kami, bukan harta duniawi dan keinginan-keinginan daging kami. Biarlah Tuhan selalu sertai kami dalam hal apapun juga, sama seperti Yosua yang Engkau selalu berkati. Dan Tuhan akan memberikan hukuman kepada yang melanggar segala aturannya. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di dalam surga, karena kuasa-Mu lah kami dapat melakukan apa yang di luar dari pikiran kami. Berkati juga Tuhan buat saudara-saudara yang selalu mendengarkan kebenaran firman. Biarlah itu terjadi oleh karena jamahan-Mu, bukan karena keinginan-keinginan dunia mereka. Biarlah Tuhan selalu sertai mereka di dalam pekerjaan mereka dan usaha yang mereka lakukan. Berkati juga Tuhan buat keluarga mereka, orang-orang di sekitar mereka.
Biarlah hati mereka selalu penuhi dengan kedamaian-Mu. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, apapun yang menjadi segala rutinitas kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, bukan atas keinginan pikiran kami Tuhan. Karena Engkaulah harapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akhiri segala renungan tentang kebenaran firman-Mu hari ini. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara. Saya berharap saudara-saudara dapat merenungkan apa yang baru saya bacakan tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara juga bisa membagikan video ini jika hati saudara berkenan untuk menyebarkan segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat segala ketaatan saudara-saudara untuk tetap selalu setia di dalam Tuhan. Dan saya Roni, saya mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidup Anda. Haleluya. Amin.